Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Lima qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyunal karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan pada kesempatan yang mulia ini khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, hidayah, karunia, kesadaran yang barangkali dengan nikmat-nikmat tersebut hadirin jamaah kita sejenak dengan ridha ikhlas meninggalkan aktivitas duniawi kita, datang ke masjid mengijabahi seruan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Jumat dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, menerima amal ibadah kita di siang hari ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan selalu untuk uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, golongan setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in, dan kepada semua kaum muslimin umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan dan bahkan ikut andil menyebarluaskan syiar dinul Islam yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib secara khusus berpesan, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisal awamirih wajtinab nawahihi. Bersama hadirin jamaah, kita berupaya untuk melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan kepada kita, dan di saat yang sama hadirin jamaah, kita berupaya menjauhkan diri kita dari ucapan, dari perbuatan, dari segala hal yang bisa mengundang murka, ghadab, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah merupakan hari yang istimewa. Hari yang diagungkan oleh beberapa umat, oleh beberapa suku. Yaum Asyura atau hari ke-10 di kalender Muharram, kalender Hijriyah. Tanggal 10 ini hadirin jamaah, jika diruntut-runtut ke belakang, maka akan kita jumpai bahwasanya tidak hanya kita kaum muslimin yang mengagungkan hari ini, tapi sebelumnya juga
Yahudi, Nasrani juga mengagungkan bulan ini, hari ini. Orang Quraisy pada masa jahiliyah pun mengagungkan bulan ini. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy, bahwasanya tanggal 10 Muharram, hari Asyura adalah hari di mana orang Quraisy berpuasa fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuh, bahkan pada saat itu pula tatkala Rasulullah di Makkah sebelum hijrah pun Rasulullah berpuasa di hari Asyura tersebut. Falamma qadima Madinah somahu, dan tatkala Rasulullah hijrah pindah ke kota Madinah, Rasulullah pun melanjutkan berpuasa. Wa amarah bisiyamihi, bahkan Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, yang artinya hadirin, sebelum Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah adalah puasa Asyura, puasa yang bertepatan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma nazala Ramadan kana man sa'a shamahu wa man sa'a la yasumhu, maka tatkala datang syariat untuk berpuasa Ramadan, maka Rasulullah bersabda, siapa yang berkehendak silakan puasa Asyura, dan siapa yang tidak menghendaki maka silakan untuk tidak berpuasa. Artinya yang semula diwajibkan oleh Rasulullah tergantikan dengan puasa Ramadan, dan Asyura menjadi puasa sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahud ma'asyiral muslimin pun demikian, sangat mengagungkan hari ini. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, khina shoma Rasulullah yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qala ya Rasulullah innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara. Tatkala Rasulullah berpuasa Asyura, sahabat mengatakan, riwayat ini Abdullah ibnu Abbas, ya Rasulullah, kenapa kok berpuasa di hari ini? 10 Asyura, di puasa Asyura, 10 Muharram. Padahal kan hari ini ya Rasulullah, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, diagungkan oleh orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi' qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, tatkala nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah di tahun berikutnya, kita tetap puasa dengan tambahan puasa sebelumnya, yaitu At-Taswa', hari ke-9 Muharram, untuk berselisih supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Di hadis yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menjumpai ternyata orang-orang Yahudi pun berpuasa puasa Asyura. Kana ahlu Khaybar yasumuna yauma Asyura yatakhidunahu 'idan wa yulbisuna nisa'ahum fihi khuliyahum wasyaratahum, bahwasanya penduduk Khaybar yang ma'ruf pada saat itu merupakan perkampungan orang Yahudi, sebuah kampung yang terkenal dengan tembok-temboknya yang tinggi seperti benteng yang sangat sulit ditembus oleh pasukan Islam pada saat itu. Ahlu Khaybar, orang Yahudi penduduk Khaybar, saat itu berpuasa pada hari Asyura, dan mereka menjadikan itu sebagai Id, sebagai hari yang setiap tahunnya mereka ulangi, mereka rayakan, dan mereka berpuasa di hari tersebut. Ditelisik lagi alasannya, orang Yahudi mengatakan karena pada saat itu, hadirin jamaah, hari Asyura, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga umatnya yang saat itu Bani Israel dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran orang yang paling zalim pada saat itu, yang benar-benar ingin membinasakan Nabi Musa dan juga para pengikutnya, orang dewasa, orang tua, wanita, anak kecil, semuanya ingin diberhangus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, dan sebagai wujud syukur Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari tersebut. Pun demikian Bani Israel al-Yahud memperingatinya dengan berpuasa pada hari Al-Asyura. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum
wahai orang Yahudi, kami lebih berhak untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka menjadi sebuah tuntunan sunnah bagi kita ma'asyiral muslimin untuk bisa berpuasa di hari ini. Yang mudah-mudahan nggak terlambat hadirin jamaah. Informasi yang saat ini kita berada di hari 10 Asyura. Dan saya lihat alhamdulillah di masjid yang mulia ini dengan rutin takmir mengakomodir untuk memberikan makan siang setelah sholat Jum'ah dan semuanya sudah siap. Ini mengingatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyuruh salah seorang dari Bani Aslam dipanggil oleh Rasulullah dalam kondisi saat itu sudah goda, sudah siang. Wahai rajul, azin, umumkan kepada kabilamu Bani Aslam untuk berpuasa pada hari ini, Yaum Asyura. Apabila kok mereka belum sarapan, maka hendaklah ditahan sampai nanti berbuka. Dan apabila nanti kok sudah sarapan dari kaummu, maka silakan dilanjutkan, tidak apa-apa mereka makan. Bani Aslam diperintahkan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa lagi di 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Peristiwa yang bisa dibilang kelam bagi kaum muslimin yang masyhur dengan istilah Karbala, yaitu meninggalnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Husain, cucu kesayangan Nabi yang saat itu berangkat ke Karbala bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, bahkan keponakan-keponakannya pun diajak dibantai oleh penjahat pada saat itu. Bahkan Husain dipenggal. Maka dalam peristiwa ini terjadi dengan masyhur dengan peristiwa Karbala. Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut ma'asyiral muslimin? Sementara orang-orang Syiah, Bolah, Rafidhah, mereka pada hari ini memiliki perayaan, mereka hari Id sebagai bentuk wujud berkabung mereka dengan yang perempuan, mereka menampar-nampar pipi mereka, merobek-robek baju mereka, menampakkan kesedihan dengan siulan-siulan, tangisan-tangisan yang dibuat semakin keras, menunjukkan kesedihan mereka. Adapun yang laki-laki hadirin jamaah, dengan pedang biasanya mereka menggunakan untuk memukul-mukul kepala mereka, jidatnya sampai berdarah, dan juga punggung-punggung mereka cambuk dengan pedang atau dengan semeti pun dengan berdarah. Mereka dengan dalih merasakan apa yang dirasakan oleh Husain, cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita juga ma'asyiral muslimin akan mengikuti tradisi tersebut? Tidak, tentu jawabannya adalah tidak. Karena sebelumnya ada juga orang-orang soleh, orang-orang baik dari pemimpin kaum muslimin yang juga meninggal karena dibunuh. Sebutlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga saudaranya Husain yaitu Hasan, juga cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dalam pemberontakan. Akan tetapi sikap salafus soleh pada saat itu tidak berlebihan dengan menyakiti dirinya, tapi ridho bahwasanya itu semuanya adalah bagian dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan cara menunjukkan kesedihan, menyakiti diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari Asyura ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tinggalkan tradisi-tradisi yang buruk, apalagi tradisinya orang Syiah yang dhalah, yang menyakiti dirinya sendiri, dan kita mengikuti bagaimana Rasulullah dan juga para sahabat yang saat itu menghidupkan siangnya dengan berupaya berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat hadirin ngajak anak-anaknya untuk berpuasa dan menyiapkan mainan tatkala anak tersebut menangis tidak kuat puasa, diberikan mainan untuk melupakan rasa laparnya, dan itu berlangsung sampai yuftir, sampai berbuka. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait afdaliyah, keutamaan tatkala orang diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di hari ini. Siyamu yaumi Arafah, inni akhtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablah wa sana allati ba'dah. Hari ke-9 hari Arafah yang di musim haji kemarin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Wa yaum Asyura, dan hari Asyura, hadirin jamaah. Inni akhtasibu, sungguh saya, yaitu Rasulullah, sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira as-sana allati qablaha, menghapuskan dosa kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Yang belum berkesempatan hadirin jamaah, mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan Syam Asyura, atau tahun ini bisa dikejar dengan cara mendapatkan pahala yang sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh yang berpuasa pada hari ini, yaitu dengan cara man aftara shaiman, siapa yang memberi iftar, memberi takjil, buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi 50%, 50%, tapi sama persis. Kalau toh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke belakang, maka orang yang andil memberikan buka pun akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita di hari yang baik ini, dari bulan yang baik ini, yang haram ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli saw. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.